Yoga Andriani dengan NIM D1B1B12017 dari kelas D Prodi S1 Farmasi Universitas Megareski Makassar. Saat ini saya akan membahas mengenai kefarmasian, mulai dari apa itu farmasi, sejarah farmasi, pendidikan ilmu farmasi, obat dan resep. Nah, berbicara mengenai farmasi, banyak orang yang mengatakan bahwa farmasi itu tukang jual obat, tukang racik obat, tukang jaga apotik. Sebenarnya apa sih farmasi itu? Jadi farmasi dalam bahasa Yunani yaitu farmakon, yang artinya racun atau obat. Farmasi sendiri memiliki arti yaitu seni dan ilmu dalam penyediaan bahan-bahan sumber alam dan bahan sintetis yang sesuai untuk didistribusikan dan digunakan dalam pengobatan serta pencegahan penyakit. Setelah kita mengetahui pengertian dari farmasi, kita akan mempelajari bagaimana sejarah terbentuknya farmasi. Nah, pada masa Hippocrates atau yang lebih dikenal dengan Bapak Ilmu Kedokteran, yaitu pada tahun 460 sebelum Masehi sampai dengan 370 sebelum Masehi, pada peradaban ini seorang dokter memiliki banyak sekali tugas. Tidak hanya bertugas untuk mendiagnosa suatu penyakit, tetapi ia juga bertugas untuk menyiapkan ramuan atau meracik obat, seperti halnya yang dilakukan oleh seorang apoteker. Seiring perkembangannya zaman dan ilmu pengetahuan kesehatan, problematika dalam pengadaan obat semakin rumit. Oleh karena itu, dibutuhkan seseorang yang dapat mendalami keahlian dalam penyediaan dan peracikan obat. Sehingga pada tahun 1240 sebelum Masehi, Raja Jerman yaitu Frederick memahami hal tersebut, dan ia mengeluarkan perintah untuk memisahkan secara resmi antara kedokteran dan farmasi. Perintah itu sekarang dikenal dengan istilah Decree to Silence. Dari sinilah sejarah farmasi berasal, sehingga para ahli mengambil kesimpulan bahwa akar ilmu kedokteran dan ilmu farmasi ialah sama. Adapun sejarah pada logo farmasi yaitu ular yang meliliti piala, banyak dugaan yang mengungkapkan bahwa sebenarnya bukan piala yang dililiti oleh ular, melainkan mangkuk Hygeia. Pada tahun 1796, mangkuk yang dililiti ular tersebut dipercaya berasal dari mitologi Yunani yang disebut dengan mangkuk Hygeia. Nama Hygeia merupakan putri kandung dari Asclepius dan Dewi Kesehatan. Pada waktu itu ayah dari Hygeia, Asclepius, merupakan dewa kesehatan dan dewa penyembuh. Karena kemampuannya menyembuhkan orang, Zeus takut bahwa Asclepius akan membuat manusia kekal. Itulah mengapa Apollo, anaknya Zeus, membunuh Asclepius dengan petir. Setelah membunuhnya, Apollo membuat kuil untuk Asclepius. Pada saat membangun kuil, ternyata Apollo menemukan ular yang mati dalam keadaan kaku. Anehnya, ketika dia mengambil ular tersebut dan dijatuhkan, ular tersebut bisa merayap kembali. Kejadian diartikan dengan penyembuhan dan penghidupan kembali kematian Asclepius. Itulah mengapa putri dari Asclepius, Hygeia, disebut sebagai simbol penyembuhan. Dalam logonya, mangkuk dianggap sebagai ramuan obat, sedangkan ular mewakili penyembuhan. Dalam kata lain, pengobatan merupakan cara agar orang sembuh. Sistem pendidikan di sekolah farmasi terdiri dari 4 tahap atau setara, yaitu yang pertama, sarjana atau setara 1 yang dirancang selesai dalam 4 tahun dengan gelar sarjana sains atau SSI, dan sarjana farmasi atau S-Farm. Yang kedua yaitu profesi apoteker yang dirancang selesai dalam 1 tahun dengan gelar APT atau apoteker. Yang ketiga yaitu magister atau setara 2 yang dirancang selesai dalam 2 tahun dengan gelar magister sains. Yang keempat yaitu program doktoral yang dirancang selesai dalam 3 tahun dengan gelar doktor. Setelah kita mengetahui perjalanan pendidikan ilmu farmasi, kita akan mempelajari mengenai obat. Jadi apa sebenarnya obat itu?
Obat adalah zat apapun yang dapat menyebabkan perubahan fisiologi atau psikologi pada organisme saat dikonsumsi. Adapun macam-macam pemberian obat, yaitu yang pertama diminum, yang kedua diberikan melalui suntikan ke pembuluh darah, yang ketiga ditempatkan di bawah lidah atau antara gusi dan pipi, yang keempat dimasukkan ke dalam rektum atau dubur, kelima ditempatkan di mata atau telinga, yang keenam disemprotkan ke hidung dan diserap melalui membran hidung, yang ketujuh terhirup masuk ke dalam paru-paru, yang kedelapan diterapkan pada kulit, yang kesembilan dihantarkan melalui kulit dengan patch. Pun penggolongan obat terbagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu obat bebas, biasanya terlihat dengan lambang lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi hitam. Yang kedua yaitu obat bebas terbatas dengan lambang lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi hitam. Yang ketiga yaitu obat keras dan psikotropika. Jika melihat obat dengan lambang lingkaran merah dengan tepi hitam serta huruf K di dalamnya, itu adalah penggolongan obat ketiga yaitu obat keras atau psikotropika. Artinya obat ini hanya bisa dibeli jika ada resep dokter. Selain tiga penggolongan obat tadi, ada beberapa istilah obat lainnya yang perlu diketahui, yaitu yang pertama obat narkotika, yang kedua obat tradisional, yang ketiga obat herbal standar, yang keempat fitofarmaka, yang kelima yaitu obat nama dagang. Terakhir kita akan membahas mengenai resep. Berdasarkan surat keputusan Menteri Kesehatan RI nomor 1197-Menkes-SK-Angka-10-2004, resep adalah permintaan tertulis dari seorang dokter, dokter gigi, dokter hewan yang diberi izin berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada apoteker yang menjaga apotik untuk menyiapkan dan atau membuat, meracik, serta menyerahkan obat kepada pasien. Adapun pembagian resep terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama inskriptio, terdiri dari nama, alamat, nomor izin praktek dokter, tanggal penulisan resep. Yang kedua yaitu invocatio, merupakan tanda R pada bagian kiri setiap penulisan resep. Yang ketiga yaitu prescriptio, terdiri dari nama obat yang diinginkan, bentuk sediaan obat, dosis obat, dan jumlah obat yang diinginkan. Yang keempat yaitu signatura, merupakan petunjuk penggunaan obat bagi pasien yang terdiri dari tanda cara pakai, regimen pemberian obat, rute, dan interval. Yang kelima yaitu subscriptio, sebagai legalitas dan keabsahan resep tersebut. Yang terakhir yaitu pro, diperuntukkan, terdiri dari nama, alamat, umur, jenis kelamin, dan berat badan pasien. Oke, itulah beberapa materi yang telah kita bahas bersama mengenai kefarmasian. Semoga hasilnya bisa bermanfaat untuk kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.